Halo Yang. Halo. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Selamat bertemu kembali di acara Cikap Amta Market Review tanggal 5 Agustus 2022 hari Jumat ini. Adapun agendanya akan sebagai berikut. Pertama adalah, karena ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu, merupakan agenda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ulasan saham dari para anggota Gold PIPMI, ya, dari WhatsApp grupnya. Tentunya didahului oleh review market berdasarkan AMTA output, ya, pada hari Jumat sesi terakhir tadi jam 15 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selanjutnya nanti setelah acara market review akan diikuti oleh diskusi, di mana diskusi ini mungkin juga akan ada merupakan suatu ulasan sedikit yang menyentuh fundamental, ya. Sehingga acara kita merupakan acara gabungan antara technical analysis dan fundamental analysis. Demikian saya kira agenda pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan Pak Angelo untuk memberikan paparannya mengenai AMTA review mengenai market yang ditutup tadi hari Jumat jam 15.00. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berkaitan dengan ulasan saham-saham pilihan masing-masing. Untuk itu waktu saya persilahkan kepada Pak Angelo. Silakan Pak Angelo. Siap Yang, terima kasih. Kita bahas market dulu, IHSG. Di sini kita melihat ada resisten selling pressure sedang menuju ke sana, IHSG. Lalu kita zoom. Ini bukan selling pressure ya, karena sudah ditembus beberapa kali. Nah, kita zoom lagi, ini selling pressure, tapi sudah ditembus nih. Berarti ini sesuatu yang bagus ya. Kalau kita zoom lagi untuk mencari demand-nya, ini demand. Lalu ada volume spike, kita mau cek itu apa di tanggal 4 Agustus ya. Kita cek di chart hourly. 4 Agustus itu demand bukan volume spike-nya. Dan ternyata coba kita zoom. Tidak tertangkap ya, tapi ada volume spike nih di sini. Ada demand. Kita zoom, oh begitu di zoom ketangkap ya. Ini ada demand. Oke, kalau gitu untuk IHSG selama seminggu ke depan kita anggap oke. Kelihatannya juga ini akan ditembus ya, yang ini akan ditembus nih. Walaupun dia hanya resisten, bukan selling pressure, hanya resisten biasa, akan ditembus. Target berikutnya ya ini 7250 ya. 7250. Jadi masih bisa leluasa kita untuk trading sepekan depan. Nah, sekarang stock picks dari AMTA. Saya akan urutkan berdasarkan
jumlah demand power terbanyak ya. Jumlah demand power terbanyak supaya lebih besar peluangnya untuk memenuhi kriteria forecast buy. Kita mulai dari NISP. Nah, NISP banyak sekali ya demand yang tertangkap. Yang terdekat ada 1, ada volume spike 2, ini kita mau lihat itu apa, kita cek di chart hourly. Wah, volume spike semua nih. Cakep ya, ditambah barang terus. Jadi silakan yang mau ikutan NISP. Cukup menarik. Berikutnya shape. Shape, ini juga tertangkap banyak sekali demand power. Tapi ada volume spike terakhir nih, kita mau lihat itu apa. Kita cek di hourly. Dan ternyata itu demand juga ya, bagus sekali ya, mantap banget. Dan shape ini pendakiannya belum selesai. Dengan trading ini 15%, lumayan tuh. Silakan ikutan. Lalu kasa. Wah, ini yang non-stop nih. Swing low-nya jangan kali 1, 2, 3. Cuma 3 ya, selama 2 bulan. Luar biasa. Nah, kita mau lihatnya volume spike selama seminggu terakhir itu apa. Kita cek di hourly. Oh, ada pullback-nya dari penjualan besar. Jadi, untuk kasa jangan dulu, karena ada pullback besar. Berikutnya, tower. Tower juga cakep nih. Nambah barang terus ya. Silakan ikutan tower walaupun trading range-nya mungkin kurang menarik, hanya 9%-nya. Tapi masih bagus. Bumi. Bumi ada selling pressure, nempel dengan demand power-nya, kita pecah dulu supaya dia bisa terlihat misah ya, walaupun masih lebih besar demand power-nya. Kita mau lihat lebih spesifik. Nah, ini nggak bisa dikatakan selling pressure karena 1, 2, 3, 4 udah ditembus ke atas. Kita pecah lagi untuk melihat lebih spesifik lagi di 15 menit. Nah, 15 menit baru kelihatan nih bahwa memang yang terdekat ini ada pertarungan antara pembeli dengan penjual ya. Berarti kita tunggu aja karena penjualnya cukup besar nih dibandingkan pembeli. Kita tunggu sampai ada demand baru, baru boleh ikutannya. WSKT. WSKT pembelinya cukup besar ya. Ada penjual, tapi terus masuk pembeli, dia mantul lagi ke bawah karena ada tahanan di atas, tapi dia balik lagi ke atas karena ini berperannya sebagai pembelian kuat. Coba kita lihat lebih dekat di chart 15 menit ya untuk melihat apakah pendakian di hari ini berlangsung lanjut. Ya, lanjut ya, silakan. WSKT demand-nya cukup besar, cuman pullback sedikit, langsung ikutan. MTEL. MTL, coba kita zoom. Nah, ini ada volume spike besar nih di tanggal 2 atau 3 ya. Kita lihat itu apa. Di chart hourly. Nggak ketangkep. Di chart 15 menit. Sorry. Salah. Salah klik. 15 menit. Nggak ketangkep juga. Di 5 menit. Ya, di 5 menit ada demand ya, cukup besar ya. Ya, ada demand cukup besar. Tapi ada volume spike cukup besar nih, kita lihat nih apa. Oh, coba kita lihat di 1 menit. Nah, karena ini bahaya juga nih, cukup gede. 1 menit apa itu? Nah, kelihatannya demand ya. Jadi untuk Entel silakan langsung ikutan, demand masih bertambah terus. Berikutnya WMPP. Nah, nggak ketangkap, pecah ke 1 jam. Demand-nya banyak sih di bawah. Ya, ada ketangkap, tapi yang gede banget ini nggak ketangkap di tanggal 3. Itu apa? Lihat 15 menit. Ternyata saling pressure ya. Coba pastikan lagi di 5 menit. Iya, berat nih. Walaupun ada demand di terakhir, harus nambah lagi demand-nya karena yang tahan ini cukup gede nih selling pressure. Jadi jangan dulu ya WMPP.
Tunggu sampai muncul demand yang demand tambahannya. BSDE. BSDE demand-nya cukup besar nih, ada selling pressure. Ini memang akan berat ya, selling pressure-nya cukup gede nih. Demand-nya perlu ditambah supaya mendapatkan tambahan kekuatan, dan ternyata nambah selling pressure ya. Lebih gede lagi dari demand tambahan juga. Jadi untuk BSDE kita tunggu sampai muncul demand baru lagi ya, yang menambahkan demand yang sudah ada. Best. Nah, ini cakep nih best. Demand-nya bertambah terus. Kalau tak ada pullback di 146 supportnya ya. Silakan ikutan best nih, mantap. Trading days cuma 11%. Tapi silakan ikutan. BMTR. Ini juga kayaknya mantap. Lagi pullback ya. Coba kita lihat lagi sideways di dalam demand ini gimana dia. Apakah masih pullback lagi? Ada yang jualnya tapi kecil. Coba pecah lagi untuk bisa lebih spesifik. Oh, wah, gede nih yang jualan nih. Jadi bisa masih pullback ya. Jadi jangan dulu BMTR, tunggu sampai ada demand baru yang gede ya. ABA. ABA cakep. Tapi lihat volume spike yang terakhir. Kita pecah dulu ke 5 menit langsung. Karena itu hari ini. Wah, demand ya. Ada sih yang jualan tapi sedikit. Tapi demand sudah nampung di sini. Jadi seharusnya sih oke ya. Apalagi kalau ini memang balik badan, itu akan oke banget. Silakan nih ikutan ABA atau nunggu sampai di balik badan ya. Silakan. MSIN. Kita zoom, ada 2 volume strike gede banget, nggak ketahuan, kita pecah dulu ke 1 jam. Belum ketangkap juga di 15 menit. Ini bukan demand ya. Ada nih selling pressure gede banget. Lalu nambah lagi selling pressure sama demand ini. Nah, selling pressure ini ditambah yang tadi. Nah, ditambah yang ini itu bisa kuat banget nih. Jadi demand yang ini mungkin perlu demand tambahan ya untuk bisa dorong ke atas lagi. Jadi tunggu dulu untuk MSIN. Raja. Kita zoom lagi. Tambah barang terus ya, cakep. Silahkan ikutan Raja, trading rate juga menarik nih 18%. Berikutnya SCMA. Kita zoom. Ada volume spike kemarin, kita lihat itu apa. Cek di chart hourly-nya. Wah, selling pressure nih. Tapi ada gede juga nih, kita cek di 15 menit. Oh, yang gede itu ternyata demand ya. Demand ada, penjualan tapi kecil ya. Coba lihat di 5 menit. Ya, selling pressure, nah demand-nya gede banget. Jadi silakan ikutan SCMA ya. Ini dia harusnya rebound setelah pullback. RMKE. Kita zoom. Demand oke. Ini nggak ketahuan nih, kita cek di 1 jam nih. Selling pressure sayang sekali ya. Ini akan berat ya. Ini demand-nya ada tapi kecil nih, coba kita zoom. Kecil ya demand-nya ya. Ya, kecil dibandingkan selling pressure ini ya. Jadi jangan dulu ya RMKG. Kita tunggu sampai ada demand baru yang gede. BNGA. Nah, ada volume spike hari ini, apa itu? Belum tertangkap. Ada sih gede tuh. Yang terkini ada volume spike tuh hari ini. Kita cek di 1 menit. Ya, imbang ya. Ada demand, tapi ini bukan selling pressure ya, karena sudah ditembus ke atas tuh. Jadi, ya, gede demand-nya. Silakan ikutan BNGA, masih lanjut. Memang lagi pullback aja. BTPS. Coba. Ada demand, banyak. Ini bukan selling pressure yang udah ditembus. Ini yang selling pressure benar. Nah, ini. Ya, ini cukup berat nih ditembus karena demand-nya nggak terlalu banyak ya dibandingkan 2 selling pressure gede ini. Jadi kita tunggu aja sampai muncul demand baru ya. Muncul demand baru, baru kita bisa ikutan lebih confident. Secara spekulatif bisa ya untuk sampai ke sekitar
3120 ya, sekitar situ ya. Jadi kalau mau memanfaatkan silahkan WTPS, tapi akan berat. Cap. Nah, ini cakep. Tambah barang. Terus ada selling pressure tapi kecil. Nah, ini ada volume spike kemarin. Kita lihat itu apa. Lihat aja di 15 menit. Kemarin apa tuh? Oh, belum ketangkap ya. Yang gede itu. 5 menit. Belum ketangkap juga tuh yang gede. Kalau kemarinnya itu demand-nya, tapi ada gede banget tuh. Coba cek di 1 menit. Ya, sayang sekali itu ternyata adalah selling pressure ya. Jadi kita tunggu cak nih sampai muncul demand baru. Ini yang gede nih, ada gede nih selling pressure. Jadi dia akan pullback dulu nih harusnya. Kita tunggu aja ya. Dan hari ini disuspend, saudara-saudara. Bisa gitu ya disuspend. Berikutnya MAPI. Coba kita zoom yang terkini, ada demand, ada volume spike nih. Kita cek untuk hari ini apa itu. Ada demand, tapi ada volume spike lagi nih. Nah, ini yang bikin sebel nih, yang sulit terbaca. Demand. Demand juga ya. Jadi kelihatannya oke nih untuk MAPI. Berikutnya, di halaman kedua, PNIN. Nah, kita zoom lagi ya. Wah, cakep ini. Coba lihat volume spike hari ini, apakah ada indikasi mau pullback dulu dikit. Sayangnya yang gede ini nggak ketahuan. Coba dicek di 1 menit. Oh, sayang sekali ya. Gede banget tuh hari ini jualan. Jadi kelihatannya akan ada pullback dulu. Ada pullback dulu nih. Kayaknya nih. Kita tunggu sampai dia lanjut ya. Tapi kalau mau rela risiko floating loss ini sebetulnya udah bagus ya. Udah mulai uptrend. Hanya aja kalau kena pullback kan sempat floating loss. Silahkan ditindaklanjuti. Hajar kanan langsung juga boleh. Siapa tahu ternyata langsung terbang ya. Astra. Wah, ini Astra cakep. Gede banget demand-nya. Langsung aja ikutan nih, targetnya bisa sampai ke 7.200-an ya. Silakan Astra. Berikutnya BFIN. Kita zoom. Bagus ya. Zoom. Ini coba lihat 2-3 hari lalu apakah itu selling pressure. Ada selling pressure tapi kecil sekali ya. Jadi silakan, ini udah kena di area demand lagi. Ini rebound. Silakan di BFIN ikutan. Demas. Demas kita zoom. Wah, nggak ketangkap nih dua volume spike terakhir itu apa, kita cek aja langsung di 5 menit ya. Tapi kelihatannya berat tuh, ada selling pressure di atas. Ya, dua volume gede tadi rupanya demand ya. Jadi untuk jangka pendek oke, tapi hati-hati yang ini. Yang ini ya, ini selling pressure nih, lebih gede daripada ini. Hati-hati berat. Kalau tembus 172, itu baru cakep banget. Silakan nih Demas ikutan. Berikutnya GZCO. Kita zoom. Nah, ini ada volume spike yang jelas di tanggal 29, kita cek di 15 menit. Itu sayang sekali selling pressure ya, jadi jangan dulu untuk GZCO. Indi. Kita zoom. Nah, ada volume spike gede hari ini itu apa? Ini udah ada demand ya. Tapi hari ini gede banget tuh. Kita cek di 5 menit aja langsung. Belum ketangkap nih yang gede banget nih. 1 menit. Oh, demand. Jadi silakan nih. Ini udah pullback. Ini harusnya rebound. Kalau menunggu rebound juga oke, tapi langsung juga oke ya, karena demand-nya gede banget itu. Berikutnya kios. Kios kita zoom. Ada selling pressure kecil, tapi ada volume spike hari ini. Kita cek itu apa.
Demand ya. Banyak lagi demand-nya. Tapi ada satu gede banget nih. Cek di 1 menit. Nggak ketangkap juga yang gede banget ya. Tapi sudah ada, jadi tetap bisa ada risiko pullback ya ke sekitar 334-an ya. Silakan mau nunggu pullback atau langsung masuk juga boleh karena sudah oke sih dia. Berikutnya, Mayora. Ini ada demand, dia membal ya di support demand. Ada selling pressure makanya turun. Coba kita lihat yang terkini. Demand ya. Gimana selling pressure ditembus nggak? Lihat dua ini nih. Cek di 5 menit. Kalau dua itu demand, oke, bisa tembus. Satu demand nih. Tapi ini nggak ketahuan ya. Coba cek di 1 menit. Demand ya. 1, 2 demand. Jadi silakan nih Mayora. Meskipun bisa agak berat tapi oke. MTDL. Kita zoom. Nah ini demand bagus banget. Ada demand tambahan. Nah, 2 volume spektra ini kita mau lihat. Cek di 5 menit. Sayang sekali selling pressure ya. Tapi ada volume spek nih di sini. Pasti nggak kebaca juga. Iya, nggak kebaca ya. Hati-hati dengan pullback ya untuk MTDL. Kita lagi nunggu ada demand baru di intraday. Ini nggak kebaca nih. Takutnya ini selling pressure nanti bisa pullback ke dalam. Jadi hati-hati ya, dipantau aja dulu MTDL. Kalau dia tembus ke atas 0,50, nah itu baru confirm demand ya, dipastikan tuh. Friend, cakep sih. Nambah barang terus nih, langsung aja ikutan. Prospeknya kemana? Itu demand gede banget. Lawan selling pressure di atas ada nggak? Nggak ada loh. Demand semua di sini. Silakan ya ikutan, friend. KKGI. Kita zoom. Ada volume gede banget nih, cek di 15 menit. Agak jauh soalnya. Zoom. Sayang sekali selling pressure ya, jadi jangan dulu. Tebik. Kita zoom. Wah, sayang sekali ada selling pressure gede banget. Coba cek di 15 menit pasti sama. Ya, sama ya selling pressure. Ini bukan demand lagi ya, udah tembus ke bawah ya. Selling pressure dalam menambah lagi. Jadi jangan dulu ya untuk Tebik. Berikutnya BEPS. Kita zoom. Demand. Demand, terus ada demand lagi, terus ada. Tadi demand juga ya. Ya, kita pecah deh di 1 jam karena ada banyak volume spek tuh di bawah selang-seling. Kita cek itu apa. Ini demand ya. Ini demand. Ini ada volume spek nih gede nih yang bikin dia turun, jangan saling pressure. Kecil yang jualan ya. Jadi silakan nih BEPS masih lanjut ke atas, lagi pullback aja. Berikutnya HIGHS. Zoom, ini ada volume spek cukup gede. Kita cek aja di 15 menit karena cukup jauh. Demand ya, tapi selling pressure-nya cukup gede juga nih. Kita tunggu aja sampai ada demand baru ya, lebih aman. Nah ini soalnya selling pressure-nya bertambah nih. Jadi jangan dulu HIGHS, tunggu sampai ada demand baru. Oke, itu stok dari AMTA udah habis ya, udah habis di HIGHS. Sebelum banyak tapi demand-nya udah nggak terlalu signifikan. Tadi sudah di short berdasarkan demand yang terbanyak ya. Oke, sekarang ke pertanyaan Bapak Ibu kita akan bahas. Aba ya, Aba sudah tadi di uptrend. Adi dari Pak Yan. Adi. Nah, Adi juga bagus ya. Ini 15 menit. Coba lihat yang daily. Sayang sekali berat. Nah, ini selling pressure. Nah, ini kalau demand cukup sepadan nih dengan dia.
Jadi kalau ini demand masih bisa ke dalam sini ya. Dalam sini sekitar 815 gitu, ya 10% lumayan sih. Kalau kita 15 menit kan oke tadi tuh demand. Demand tuh ya, cakep. 5 menit. Juga bagus ya. Ini ada yang gede banget. Coba 1 menit kita lihat. Oh, satu. Ya, beradu ya pembeli sama penjual. Jadi oke aja asal nggak jauh-jauh nih naiknya sekitar berapa tadi tuh? Sekitar 815-an ya sekitar situ ya. Silakan nih. Ya mau ikut kalau mau ikutan Adi Pak ya. ADMR Bu Widi. Waduh. Waduh masih baru jualan nih jadi jangan dulu ya untuk ADMR. Ada dimensi yang nahan ya. Tapi kita nunggu demand baru aja supaya lebih pasti ya. Ini takutnya dibiarin lama. Ini baru jualan. Oke. Berikutnya atau dari Bu Erna. Atau sih cakep ya tadi dilihat. Tuh demand ada volume spek nih. Kita tanggal 27-an kita lihat itu apa? Demand ya. Demand yang bertambah terus. Jadi silahkan nih. Ini kayaknya saling pressure-nya juga kalah karena demand-nya bertambah terus. Silahkan nih ikutan Arto. Belum selesai naiknya. ASLC dari Pak Sugiarto. Nah ini belum ketangkap ya. Kita pecah ke 5 menit untuk lihat volume spek terakhir yang gede banget. Ah, jualan. Jangan. ASLC jangan dulu. Asa dari Pak Sugiarto. Zoom. Sound pressure ada demand tapi cukup jauh ya. Kita lihat yang terdekat aja dulu di 15 menit. Kita zoom. Ini ada volume gede banget nih. Coba di 5 menit. Selling pressure ya. Jadi jangan dulu untuk asa. Berikutnya BABP dari Bu Erna. Nah ini ada volume spek beberapa ya. Kita harus pecah. Lihat aja di 15 menit. Selling pressure. Jadi jangan dulu. BBHI dari Bu Erna. Kalau bank ya. Ada demand tapi nggak terlalu banyak. Volume spek terakhir kita cek selling pressure ya. Jadi jangan dulu untuk BBHI. Berikutnya BBB dari Bu Erna. Kita zoom. Dapat demand tapi ada volume spek nih dua nih. Kita cek itu apa. Lihat di 15 menit. Wah, berat. Mana? Nah, tunggu dulu ya. Ada selling pressure gede banget. Takutnya dia masih pullback lagi ya. BBB tunggu dulu. BHIT dari Pak Merlin. Kita zoom. Ada volume spek nih gede banget. Cek di 15 menit. Lebih banyak. Demand sini. Cuman ini selling price-nya bertambah terus ya. Tuh. Ada demand. Tapi selling price-nya bertambah lagi. Ada demand lagi. Demand. Selling price-nya gede. Demand lebih gede. Selling price-nya lebih gede. Selling price lagi. Ada demand-nya masih imbang nih. Jadi kita tunggu aja sampai demand-nya bertambah supaya dia benar-benar rebound dari sini ya. Tunggu dulu untuk BHIT.
BP dari Bu Anita. Wah, jualan pullback nih. Coba cek ya di intraday apa mungkin sudah masuk nih demand baru. Belum ya, masih berat ya. Masih berat. Jadi jangan dulu untuk BP, masih pullback kelihatannya. Tunggu sampai muncul demand baru. Berikutnya BRIS dari Bu Erna. Ini lagi pullback ya, karena ada yang jualan di sini yang jualannya, sehingga dia pullback, mantul di support ini. Nah, kalau ini balik badan sih baru oke banget ya, baru terbang. Mau tunggu boleh, mau masuk juga boleh karena ini demand-nya cukup kuat ya. Silakan BRIS. Berikutnya BRMS Mas Sugiarto. Waduh, jualan terus. Jangan dulu BRMS. BRPT Pak Deono. Cakep ini. Iya, nambah barang terus nih. Langsung aja ikutan BRPT. Oke. Coba lihat ada selling pressure di atas. Kalah ya, selling pressure nih demand-nya gede banget. Silakan nih ikutan BRPT akan tembus nih. Berikutnya chant dari Bu Erni. Waduh, masih berat nih. Masih berat ya ini. Gede banget. Jadi jangan dulu untuk chant. Kalau tuh demand nggak gede-gede banget tuh. Berikutnya CPIN. Nah, ini kita zoom. Ada demand cukup gede. Ada demand lagi, silakan nih. Ini hanya pullback. Demand masih gede banget. Langsung ikutannya CPIN. Mumpung dikasih murah. Sini. Berikutnya Doit Bu Erna. Waduh, masih jualan Bu Erna, jangan dulu. Berikutnya DSNG Pak Sugiarto. Zoom, ada selling pressure gede, ini masih mau pullback nih, mungkin ke 500 ya. Ada volume spike 2 hari terakhir, kita cek dulu itu apa. Oh, lebih ke selling pressure ya. Iya, jadi jangan dulu ya DSNG, masih akan pullback lagi. Berikutnya film dari Pak Dewono. Widih. Ada selling pressure tapi udah membal ya. Ada demand lagi, nah volume spike terakhir nih kita mau cek itu apa. Ini sih demand ya. Coba di 1 menit. Demand juga ini memang takutnya selling pressure, tapi kalau ada toh selling pressure banyak demand ya. Jadi silakan ikutan film, belum selesai pendakiannya. Berikutnya Harum Bu Erna. Wah, ini cakepnya, ada pullback, ada selling pressure kecil, dari rebound ya. Coba lihat yang hari ini apa itu? Ada selling pressure lagi, tapi kelihatannya akan rebound ya di sini. Jadi silakan ikutin Harum mumpung lagi pullback. Berikutnya Inco dari Bu Erna. Kita zoom. Cakep nih. Ini sih bakal tembus ya selling pressure-nya ya. Ini tadi selling pressure udah ditembus, jadi hijau lagi, tapi bukan demand power ya. Hanya support aja. Hukum TA, resisten ditembus dari support. Nah ini selling pressure, tapi kelihatannya sih akan kalah nih. Ada 2 dimensi. Ya, ada selling pressure kecil. Silakan ikutan Inco. Nah, ini yang kuat nih di 7.800 ya. Berat di situ. IPPE Bu Erna. Nah, wah ini banyak kan selling pressure, jadi jangan dulu ya. Masih turun. ITMG Bu Anita. Zoom. Lagi pullback.
Ini ada volume spike, kita cek. Selling pressure ya. Takutnya masih pullback nih. 1 menit. Iya, ini ada demand cukup kuat. Tadi yang jualan di atas, ini bukan jualan ya, merubah peran aja. Nah, ini yang jualan nih. Kita cek. Oh, cukup sama ya dengan ini ya, demand-nya. Jadi, jangan dulu ya, kita tunggu demand yang baru aja dulu. Ini lagi pullback, takutnya lanjut. Berikutnya, JSMR. Ya, jualan terus. Jangan dulu, JSMR. Kemudian MDKA, Pak Yan. Ada demand, selling pressure itu ya. Selling pressure, demand mana demand? Sini. Makanya masih harus turun dulu nih ke sekitar 3800. Lalu kita lihat lagi ya, kalau ini balik badan tuh baru oke banget. Tunggu dulu ya MDKA. MSIN. Kita lihat nih yang gede nih. Apa? Lihat 15 menit. Sayang sekali selling pressure ya. Jadi jangan dulu untuk MSIN. Berikutnya MTDL dari Bu Erni. Demand. Nah, ini ada dua nih, apa nih, kita lihat. Masih selling pressure. Tapi ada satu tuh gede. Nah, ketangkap ya. Jadi jangan dulu nih untuk MTDL. Tadi ada selling pressure ya. Takutnya dia pullback nih. Ya, takutnya dia pullback ya. Ini dua nih. Berikut kalau tembus 650 baru cakep ya. Ke sekitar 690 ya. Jadi tunggu aja tembus. Ya, nggak jauh ya. Menarik. Berikutnya NFCX. MTDL tadi udah tuh. Zoom. Nah, ini cakep. Kita lihat selama sideways dia ngapain. Cakep ini. Cakep ya. Karena ini bukan selling pressure. Nah, ini demand cukup gede nih. Ada demand lagi. Jadi silakan ikutan NFCX. Berikutnya Pani. Masih lanjut nggak nih? Ada bottom fishing. Ini ada volume spike, kita cek di 15 menit. Ya, jualan. Ada dimensi di sini. Mungkin akan turun lagi dikit ke sekitar 10.600 ya. Mau tunggu dulu boleh, mau langsung masuk juga boleh ya. Karena ini oke banget, demand-nya gede. Silahkan Pani. PSAB dari Pak Yan. Wah, jualan gede banget. Jadi jangan. Ini jebakan Batman nih. PTBA dari Pak Hardi. Ini apa nih ya, yang gede ini. Kita cek di 15 menit. Bukan apa-apa ya, dibiarin tembus ya di manpower. Jadi kita harus lihat yang terdekat. Terdekat adalah, ini belum ketahuan nih. Coba di 5 menit. Demand ya. Nah, terdekat nih demand nih, berarti ya di daily
Berarti dia oke nih, ini selling price-nya kalah gede dengan ini ya, bisa tembus nih. Silakan ikutan nih PTBA. Berikutnya Rolls dari Pak Hadi. Oh, ini gede banget jualannya. Jangan dulu. Bahkan Batman nih. Sido dari Pak Sugi. Ya, tuh, waduh, ini Sido ngeri banget. Udah disuruh jualan sih dari tanggal 8 Juli ya. Jadi selama dia sideways, sebenarnya kalau ikutan jualan sih udah safe ya. Setelah itu nggak ada lagi candle-candle biru, tapi ini ada volume spek nih. Apakah itu tanda-tanda rebound yang bagus? Enggak juga, belum tangkap. Kayaknya enggak sih. Lihat di 5 menit deh. Oh iya, gede tuh. Tapi cukup gede demand-nya. Tapi terus jualan terus deh. Jualan lagi. Masih jualan lagi. Nah ini bisa tembus berarti ke bawah. Jadi jangan dulu ya, takut penjualannya bertambah terus selama ini. Nanti lanjut ke bawah. Oke, berikutnya SMDR Bu Widi. Zoom. Ini apa yang gede? Cek 15 menit. Demand. Oh, biasanya gede. Ada demand yang gede juga. Nah, berarti harus lihat yang terakhir. Yang terakhir masih jualannya. Jadi kita tunggu sampai muncul demand yang baru. Jangan dulu untuk SMDR. SMGR, Bu Widi. Wah, ini yang gede nih. Apa nih? Kita cek. Oh, demand-nya bagus. Bertambah terus. Jadi silakan nih yang mau ikutan bisa sampai ke berapa nih kira-kira? Lumayan nih bisa sampai ke 7.300 nih. Silakan ya SMGR. Teh Bu Anita. Wah, ada selling pressure ya. Ini tembusnya cuma sekali jadi masih valid. Bukan nambah selling pressure-nya tuh. Nambah lagi. Jadi takutnya dia masih turun ya ke bawah sini. Kita tunggu aja sampai ada demand yang baru. Toba dari Bu Widi. Ada volume spek tuh, kita mau lihat itu apa. Oh, selling pressure ya. Memang nggak boleh sih trading di saham Toba. Kalau trading saham kan nggak boleh toba-toba. Ufoy. Oke. Belum ada ya tanda-tanda bagus. Ini hanya spot yang ditembus saja. Wah, di intraday malah jualan. Jadi jangan dulu ya UVW. Belum ada tanda-tanda bagus. WMUU. Belum ya. Belum. Resisten yang gede. Oke, yang nyusul PNBN. PNBN, kita zoom. Ini ada volume spek terakhir, kita cek. Itu apa? Kayaknya sih selling pressure tuh. Iya benar ya. Jadi jangan ya PNBN. Berikutnya buka. Ya, buka jualan gede banget. Jadi jangan ya. Goto. Saingannya. Jualan juga Goto nih di atas tuh. Jualan ya. Memang ada demand sih. Tapi ini dua jualan tadi. Untuk naik ke atas kita tunggu sampai ada demand baru. Nah, ternyata ada selling pressure tambahan. Jadi jangan dulu Goto ya. Berikutnya BBKP.
Wah, ada kolom spike ini, tapi kan ini selling pressure, jadi jangan dulu ya. Lalu agro. Nah, ini ada volume short, kita nggak tahu pecah di 15 menit. Aduh, selling pressure. Jadi jangan ya. Lalu berikutnya IMPC. IMPC. S. Aduh, jualan juga gede banget nih. Jangan ya. WIIM. Ini ada gede nih. Apa? Coba kita cek di 15 menit. Aduh, gede banget selling pressure-nya. Ini ada selling pressure, memang ini ada demand. Tapi ada selling pressure, terus nambah lagi selling pressure-nya. Tapi demand-nya nggak balas ya. Ada demand baru ya. Nah, ini demand ini tambah demand ini kelihatannya sih oke ya. Jadi boleh nih WIM, mudah-mudahan ini tembus ya. Silakan WIM. Oke, yang sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Angelo. Mungkin Pak Angelo di sini ada beberapa pertanyaan tambahan ya, saya lihat di apa. Mungkin kita coba menjawab dulu lah dari chat ya. Oh, Dari Pak Arif itu BBKP Agro. udah. Yang belum Antam nih. Antam ya, silakan Antam. Terakhir Antam. Jasa Marga sudah ya? Udah. Cek. Antam. Nah, Antam nih cakep nih. Gede ya demand-nya, tapi kita pecah dulu. Melihat, oh, ada selling pressure. Cuman awalnya tadi demand-nya gede banget ya. Dan ini ada demand baru nih. Coba cek. Ada demand baru. Nah, ini volume spike target, coba cek apa. Wah, ternyata masih ada selling pressure yang gede ya. Jadi jangan dulu Antam. Masih akan pullback dulu. Ditunda dulu Antam nih. Mungkin akan nunggu sampai ada demand baru kita bisa ikutan yang targetnya ini lumayan. Sekitar 20%. Oke, Abah sudah ya. Nanti lihat aja rekamannya. Oke, yang Baik, terima kasih Pak Angelo. Seperti saya katakan tadi bahwa agenda pertama adalah agenda dari Pak Angelo, yaitu review mengenai AMTA yang berdasarkan value transaction yang didasarkan kepada price and volume ya. Selanjutnya, karena kita kan bicara tentang saham, tentu saja kita tidak bicara mengenai teknikal saja, akan tetapi juga harus bicara mengenai fundamental, terutama bagi mereka yang tertarik pada investasi yang jangka panjang ya, atau jangka menengah. Kalau jangka menengah itu artinya kita bisa memanfaatkan fluktuasi, akan tetapi bukan fluktuasi jangka pendek, melainkan fluktuasi jangka menengah yang biasanya chartnya kalau technical analysis dipakai weekly chart ya. Baik, saya ingin mencoba di sini menyampaikan beberapa data fundamental dari saham-saham yang ditanyakan tadi ya, yang datanya saya ambil dari Investing.com, merupakan langganan dari Gold Pip Me ya, dari grup Gold Pip Me, yang
ini semuanya adalah biaya langganannya menjadi hasil dari iuran tahunan Anda sekalian yang kita pakai. Baik, beberapa saham yang ditanyakan tadi antara lain adalah PTBA ya, lalu ada Astra, ada juga SMGR. Nampaknya seperti tadi dikatakan oleh Pak Angelo, di dalam jangka pendek pun PTBA memberikan prospek ya, demikian juga Astra memberikan prospek, dan yang terakhir saya dengar tadi ulasan Pak Angelo adalah mengenai SMGR. Mari kita melihat sekarang fundamentalnya. Khusus untuk PTBA, batubara ini pernah kita presentasikan fundamentalnya atau analisanya kira-kira sebulan yang lalu. Ini akan merupakan satu lanjutan ya. Baik, saya share sedikit di sini mengenai batubara ya. Kelihatan ya, data fundamental batubara. Baik, nampak gitunya ya? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Baik, ini data fundamental batubara. Di sini kita lihat. Oh, yang kelihatan ya. Oh ya, kelihatan ya. Ya, data fundamental batubara di sini kita lihat adalah kita lihat misalnya harganya ditutup pada hari ini di angka 4.120 ya. Saya ganti dulu ke angka 4.120. Sedangkan menurut perhitungan dari para analis dari Investing.com, harga fair value-nya atau harga wajarnya adalah di sekitar 6.020. Jadi ini berdasarkan perhitungan analisa fundamental ya. Dan yang dengan sendirinya siapa yang ingin mendalami bisa aja kita dalami bersama. Dengan kita mengundang misalnya para analis fundamental, diantaranya seperti Pak Fendi Sustianto dan lain-lain. Nah, kalau fair value-nya atau harga wajarnya 6.020, 6.030 di sini, sedangkan harga sekarang itu 4.120, maka ada kemungkinan di dalam jangka panjang itu upside-nya sekitar 46,3%. Ingat, jangka panjang ini bukan trading ya. Ini adalah investasi. Akan tetapi, Anda bisa mencapai lebih tinggi lagi jika memanfaatkan di dalam jangka menengah atau dengan menggunakan weekly charts fluktuasi daripada harga. Kemungkinan Anda bisa mendapatkan lebih dari 46,3%. Ini mengenai PTBA ya. Selanjutnya kita lihat lagi di sini PTBA. Ini ada beberapa catatan lagi mengenai kesehatan keuangan PTBA, dinamakan di sini adalah financial health ya, kesehatan keuangan PTBA. Ini adalah laporan kesehatan keuangan PTBA. Hasil analisisnya adalah kesehatannya itu excellent di sini. Jadi kita melihat di dalam jangka pendek tadi PTBA ada prospek, tetapi dalam jangka panjang pun secara fundamental dia memberikan prospek yang cukup baik ya. Baik, sekarang saya akan share data yang lain, yaitu data dari Investing.com. Kelihatan di sini ya? Berubah kelihatan, Pak Nyelo? Kelihatan ya. Ya, di sini sudah kita tadi PTBA sudah kita bahas. Coba kita lihat di sini adalah Astra ya. Overview-nya. Jangka pendek
saya dengar dari Pak Angelo tadi cukup baik, bisa dipakai ditradingkan begitu. Sementara di dalam jangka panjang pun saya melihat di sini, kalau sekarang harganya ditutup pada hari ini di harga 6.625, ya. Sedangkan harga wajarnya menurut perhitungan para analis adalah 9.501. Jadi ada di dalam jangka panjang ada upside potensial 43,4%. Ingat jangka panjang ya. Nah, alangkah baiknya saya memakai analisa saya yaitu pakai FANTA. FANTA itu Fundamental Analysis and Technical Analysis. Jika memakai FANTA dengan memanfaatkan indikator teknikal untuk investasi, terutama memakai weekly charts, maka kemungkinan Anda bisa memperoleh lebih dari 43,4%. Misalnya 43,4% ini dicapai dalam jangka waktu 2 tahun misalnya. Wah, kok lama benar? Atau 3 tahun. Kok lama benar? Wah, capek nunggunya. Naik ke 43% 4 tahun. Tapi coba Anda bandingkan dengan deposito. Deposito 1 tahun berapa? 2,5%. Berarti kalau di compounding, ya, kalau di istilah di compounding jadi bunga berbunga, 2,5% mungkin 3 tahun itu hanya bisa mencapai sekitar 10%. Sedangkan ini adalah 40%. Nah, memang bagi mereka-mereka yang ngejarnya adalah CHC, capek hitung cuan terus, 43% 3 tahun capek nunggunya katanya. Tapi coba bandingkan dengan jika Anda simpan uang Anda di deposito atau obligasi, 43% itu sudah merupakan hasil yang sangat prima, ya. Jadi di sini kelihatan bahwa kalau Anda sebagai investor, Anda harus sabar. Saya mengalami, saya sebagai investor, tidak mau capek-capek, saya titipkan di reksadana, hasilnya betul-betul bisa saya manfaatkan untuk anak saya. Itu salah satu keuntungan atau manfaat daripada investasi. Tadi kita ditanyakan lagi oleh Ibu Widi misalnya mengenai SMGR, ya. Jangka pendek tadi Pak Angelo menyampaikan ada prospek trading. Jangka panjang pun dia masih memberikan prospek yang cukup baik dengan upside potensial sekitar 40%. Jika kita lihat harga sekarang adalah 6.800, ya. Harga wajarnya 9.500. Jadi kemungkinan kita memperoleh keuntungan adalah 39,9%. Ini jangka panjang. Nah, dengan jangka panjang itu berarti buy and hold, ya. Akan tetapi dengan melakukan ala Fanta, ala Eyang Ratman, yaitu menggunakan fundamental analysis dan technical analysis, 39,9% itu bisa diperoleh lebih tinggi lagi. Nah, di sini ada yang namanya uncertainty. Uncertainty itu ketidakmenentuan, ya. Risiko, ya. Uncertainty adalah risiko. Ketidakpastian adalah risiko. Nah, di sini dikatakan bahwa PT Semen Indonesia Tbk risikonya itu rendah. Ya, pikir aja Anda dengan akan dibangunnya ibu kota negara di Kalimantan, berapa semen yang diperlukan, ya. Lalu mengenai PTBA juga saya lihat risikonya cukup rendah karena ternyata
yang namanya green energy masih jauh daripada dicapai. Masih biayanya untuk membuat energi yang ramah lingkungan itu masih jauh sekali. Jadi di dalam 10 tahun yang akan datang, batu bara misalnya masih akan diperlukan. Karena yang namanya energi ramah lingkungan itu belum bisa direalisasikan dalam waktu jangka pendek. Apalagi dengan adanya sekarang ini, Jerman, Perancis, negara-negara Eropa terpaksa meninggalkan policy atau kebijakan green energy-nya, dan mereka mulai memakai batu bara lagi, serta even yang paling ditakuti oleh mereka adalah tenaga nuklir. Karena apa? Terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, sehingga pasokan-pasokan energi ke negara-negara mega sangat terbatas, sehingga terpaksa mereka memakai energi lagi yang tidak ramah lingkungan, diantaranya adalah batu bara dan nuklir, tenaga nuklir ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Memang batu bara misalnya ada challenge, ada tantangan, yaitu dikatakan oleh salah satu grup kita, anggota grup, bahwa ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kemungkinan bahwa ekspor batu bara dilarang karena diperlukan untuk memasok PLN. Walaupun demikian, kalau pasokan diperlukan untuk memasok PLN, apa artinya? Bahwa di dalam jangka panjang, batu bara di dalam negeri pun akan meningkat demand-nya. Karena apa? PLN memerlukannya, batu bara. Berarti apa? PLN memperkirakan, merencanakan bahwa akan ada permintaan akan tenaga listrik di Indonesia yang sangat tinggi. Sekarang misalnya mengenai nikel, ada lagi kebijakan Indonesia yang mengatakan dilarang ekspor nikel. Ya. Oke, dilarang ekspor nikel ya. Karena apa? Karena Indonesia menghendaki bahwa nikel itu diolah di dalam negeri, tidak diolah di negara-negara pengimpor nikel dari Indonesia. Nah, ini untuk melengkapi market review kita setiap hari Jumat nanti, saya akan merencanakan akan berbagi waktu dengan Pak Angelo, di mana Pak Angelo akan lebih banyak membahas price and volume action, value transaction, dan lain-lain melalui AMTA-nya, sedangkan saya akan lebih banyak membahas fundamentalnya, akan tetapi juga akan dibarengi dengan analisa teknikalnya. Jadi apa yang saya namakan dengan fundamental analysis and technical analysis, ya, singkat dengan FANTA ya. FANTA dari investasi cara yang Rahman. Demikian saya kira presentasi saya, tambahan untuk market review pada hari ini, yang akan kita lanjutkan cara ini pada review yang akan datang, yang akan membahas selain technical, price and volume action, juga akan membahas fundamental. Yang kita pakai adalah di samping analisa fundamental dari Investicom, saya juga memiliki satu aplikasi yang saya peroleh dari salah satu provider di dalam negeri yang namanya Giat. Yang jika saya bandingkan, ini tidak terlalu berbeda pendekatannya. Walaupun demikian, saya rasa apa yang dikeluarkan oleh Investicom adalah merupakan sesuatu yang sangat lengkap sekali. Dan ini adalah saya sampaikan dari kita untuk kita, yaitu dari anggota-anggota Gold PIPMI, yang jika Anda langganan sendiri
data-data investing.com itu ke data-data ini ke investing.com, maka Anda mungkin akan membayar sekitar 5 juta. Nah, kita share sini semuanya. Jadi iuran tahunan Anda saya pakai, kita pakai, bukan saya pakai, untuk kita manfaatkan untuk memberikan data-data fundamental untuk mereka-mereka yang berminat di dalam investasi, tidak mau repot-repot. Let's our money work for us, bukan kita mencari uang, akan tetapi biar uang itu mencari menumbuhkan diri sendirinya untuk diri kita dengan melalui investasi. Saya kira demikian presentasi saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan Anda-Anda sekalian. Dan selanjutnya saya akan stop share saya dan akan saya stop juga rekamannya sehingga saya bisa nanti upload di YouTube ya, YouTube Investor. Terima kasih dan selamat malam.